merencanakan ini semua, lu bisa planning ini semua, IQ lu 150 mungkin. Nggak nyampe, Fer. Karena 150 tuh tinggi sekali ya. Gue nggak rasa kayaknya ada yang gue kenal kayak 150 kayak berapa? 140 paling ya? 43 lo kayak. Gue 45. Gue 45. Ah, Tapi 45. orang bisa sangat tidak percaya loh, boleh aja sih. Gue 150 yang gue kenal di atas itu cuma 2 orang, Sabda Kania doang. Sabda kayak 150. Iya. Sabda kayak 150. Kania juga kayak 150. Gue tau lah IQ 150 itu seperti apa. Cara penalaran logikanya. Gini. Bedain orang yang IQ-nya tinggi sama pendek itu gampang. Orang IQ-nya tinggi itu logikanya terstruktur, Fer. Mereka ketika bikin satu argumentasi, mereka tidak lompat begini. Kalau lompat itu biasanya di bawah 110 biasanya. Iya, rata-rata. Bahkan di bawah 100. Kalau di tesnya asli di Mensa itu di bawah 100 pasti. Jadi IQ juga menurut gue bukan penentu ya. Gue nggak paham kenapa itu jadi penentu. Karena kan ada yang 70. Ya jangan 70 gitu. Iya, jangan 70 juga. Jangan 70. Tapi IQ itu bukan penentu. Karena banyak pemikir yang sangat pintar di dunia ini. Edward Bernays aja nggak 150 IQ. Mungkin 134, 133. Nggak banyak, Fer, yang 150 itu. Dokter pertama di angkatan gue itu IQ-nya 106. Itu nggak, menurut gue nggak ini. Karena itu bisa dites di kondisi yang lu memang lagi nggak fit secara pemikiran. Mungkin kalau gue dites lagi berbeda sekarang. Makanya sama gue dulu. waktu nanya ke dia, gue 130-an katanya. Gue nggak percaya lu 130-an. Harusnya Dulu mungkin tuh. karena gue dari apa yang gue pahami, ya dengan Kania gue dekat, dengan Sabda gue dekat, dengan Timothy gue dekat. Ya dia 130 itu lu kan sering yang berapa kali keomongan kan juga segitu ya. Brokok aja 127, 28. Tapi itu kan dulu kan tesnya dan itu di daerah nggak tahu ya. Keproperan orang yang tesnya nggak tahu. Dan 127 kan udah superior ya. Iya. Kalau 130 itu gifted, 140 ke atas itu highly gifted. Iya, Ya, highly bahasanya. gifted. Jadi resminya tuh itu nggak jenius ya dibikin highly gifted. Dan biasanya 140 ke atas, gue tuh percaya lu seenggaknya 140. Biasanya 140 ke atas itu punya neurodivergent. Oh iya, betul. Either dia ADHD. Kayak Elon Musk, dia kan Iya. begini-begini nggak sedih. Iya. Yang biasanya itu di ADHD, disleksia, terus beberapa kondisi lain nih, disleksia nih, ADHD yang gue sebut Asperger. Oh iya. Ya, kayak misalnya gini. Misalnya case-nya di sales waktu itu. Gue kan pernah ketemu sales dan ngobrol langsung dengan sales. Emang ADHD-nya kerasa banget. Jadi it all make sense, masih make sense. Kayak gue bilang di konten itu, kita nggak bisa memastikan itu beneran segitu atau memastikan itu nggak beneran segitu karena di tes pun di hari itu bisa berubah. Bisa berubah total. Berubah nilai. Tapi lu bisa lu proyeksiin nih orang mungkin nggak di situ. Nah itu kan penilaian subjektif lu masing-masing. Kalau gue disuruh nilai, gue nggak kenal. Gue kenalnya Selos yang disebut situ. Gue kenalnya lu. Selos ada orang nanya 144 sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin dari cara dia berpikir, dari cara lompatan-lompatan yang dia lakuin, terus punya background pendidikan juga jelas kan, dia 81, dia di 4 segala macam, dan gue akan bayit gitu kalau dia bilang kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau untuk teman-teman misalnya bisa mikir, gue patok aja sembarang number deh. Misalnya karena lu terkenal, lu patok aja sembarang number dan lu pengen dianggap jenius, itu justru bunuh diri. itu makanya harus dipikir dulu, Fer. Itu IQ atau tinggi badan, Fer?